Oke, sebelum saya bahas tentang cara mengatasi masalah, saya akan bahas tentang insomnia. Ada teman-teman yang hari ini kena penyakit insomnia atau susah tidur? Ada. Jadi insomnia tidak diatasi, mau tidak mau seumur hidup Anda harus hidup sebagai orang yang malas. Benar. Tapi sebenarnya insomnia itu bisa mulai kita kurangi. Caranya gimana? Caranya Anda bisa tidur lebih awal. Jangan bergadang ya teman-teman. Fokus pada waktu yang tertentu daripada mencoba tidur pada waktu tertentu. Jika Anda setiap hari tidur pukul 4 pagi dan bangun pukul 1 siang, cobalah untuk bangun sebelum tengah hari. Jadi kalau Anda tidur dini hari terus bangunnya siang, cobalah Anda bangun pagi hari. Apakah bisa? Bisa. Caranya ya Anda bayangkan gitu loh. Kalau saya biasanya mau bangun jam berapapun tuh pasti. Ya caranya sebelum tidur ya kita bayangkan besok saya mau bangun jam 4. Kenapa? Karena saya mau ke bandara. Bangun. Makanya tubuh kita ini ya Bapak Ibu, ajak ngomong lah. Selama ini kita jarang ngomong sama tubuh kita. Benar gak? Makanya tubuh kita ini kadang malas gitu, karena memang kita nggak ajak ngomong. Coba kalau kita ngomong kepada mulut, Lut, besok kamu mau bicara di mana? Di bedah buku. Otomatis mulut kita bicara nggak? Bicara gitu loh. Atau kalau enggak, saya selalu tiap awal bulan itu buat ini teman-teman, jadwal. Nah ini jadwal saya teman-teman, selama 1 bulan. Jadi sebelum taruhlah bulan Juni, akhir Mei itu saya sudah buat jadwal seperti ini Bapak Ibu. Ini jadwal ya. Nanti yang mau minta soft copy-nya bisa japri ke saya atau ke CS ya, cara membuat jadwal. Nah ini saya sudah buat jadwal. Tujuan saya membuat jadwal ini apa? Biar kita tidak malas bekerja selama sebulan. Seperti itu. Ini jadwal saya. Nah ini ada jadwal lagi, jadwal event bulan Juni. Eventnya apa aja? Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Seperti itu. Terus ada jadwal live. Nah, ini jadwal live saya Bapak Ibu, selama 1 bulan. Nah, tanggal 2, 3, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 8, 21, 22, 23, 24 sampai tanggal 30 Juni. Ini udah lengkap jadwal live saya Bapak Ibu. Tujuan saya buat jadwal ini apa? Ya biar kita tidak malas. Nah pertanyaannya, teman-teman yang hari ini hadir sudah punya jadwal belum? Atau hidup Anda itu hanya kayak zombie, yang penting jalanin saja itu? Boleh nggak? Boleh gitu loh. Di dunia ini kalau menurut saya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Yang ada hanya konsekuensi. Kalau Anda istilahnya hidupnya kacau, malam, dini hari baru tidur, bangun siang, Anda nggak akan produktif gitu loh. Oke lah mungkin malam Anda bekerja, tapi itu bukan cara yang baik teman-teman. Cara yang baik apa? Cara yang baik Anda tidur lebih awal, terus dini hari Anda bangun, terus bekerja. Itu akan lebih bagus. Ingat teman-teman, di tubuh kita antara jam 11-12 itu dia mengeluarkan racun. Makanya orang yang suka bergadang itu pasti kena asma atau mungkin kena kanker. Kenapa? Karena saat tubuh mengeluarkan racun, dia masih beraktivitas. Nah, makanya kalau bisa teman-teman tuh tidur lebih awal, bangun lebih pagi, baru bekerja. Bukan karena pekerjaan Anda harus tidur larut malam atau sampai pagi baru tidur, salah.
dibalik. Mending bangun lebih tidur lebih awal, bangun lebih pagi, baru bekerja. Nah, itu Anda akan lebih produktif. Seperti itu, ya. Nah, hari ini hari Senin biasanya saya nggak live juga Bapak Ibu. Tapi kenapa saya live? Ya karena saya mau bayar utang minggu kemarin yang saya ada beberapa hari nggak hadir. Makanya tadi saya ngomong sama tim, saya hari ini mau live sore. Nah, live-nya apa ya ini? Jadi saya ini masih ada PR 1, 2. Ini sekarang udah tanggal 20-an ya. Saya masih ada PR 2 hari lagi. Ada dua buku yang harus saya bedah. Makanya saya mau kejar minggu ini, Senin sama Sabtu. Karena biasanya saya bedah buku kan antara Selasa sampai Jumat. Tapi karena saya masih ada utang, saya bedah buku antara Senin, Selasa tambah Senin, dan Sabtu. Seperti itu. Oke. Insomnia. Terus biar kita bisa cepat tidur, gimana caranya? Olahraga ringan, ya. Anda bisa olahraga ringan sebelum malam itu. Anda bisa gerak-gerakin tubuh, atur nafas, ya. Pak, kalau saya kan punya anak kecil, ya beda teman-teman. Anda kalau punya anak kecil ya nggak masalah. Tapi sebenarnya walaupun anak kecil pun kalau kita disiplin, mereka bisa kok kita atur anak kecil itu. Gitu. Siapa bilang anak bayi itu harus bergadang, Mbak? Saya punya beberapa bayi itu ya bisa saya kondisikan gitu loh. Karena memang ibaratnya kita pakai strategi seperti itu. Terus biar kita tidak insomnia apa? Jangan menonton TV sebelum tidur atau main HP, Bapak Ibu. Saya sekarang sudah mulai maksimal jam 8 malam HP sudah saya matiin, Bapak Ibu. Entah itu orang mau konsultasi sama saya, entah itu saya nonton media sosial, itu jam 8 saya sudah usahakan saya tutup. Karena saya sering tidur larut malam karena main HP, Bapak Ibu. Main HP atau nonton TV. Terus apa? Biar kita tidak insomnia ya. Hindari alkohol, ya. Jadi kalau Anda sekarang pecandu alkohol, obat-obatan, udah mulai hindari. Anda lupakan alkohol Anda, lupakan obat-obatan Anda itu. Nah, biar tidur gimana ya? Tadi itu olahraga ringan, ya. Selalu makan malam juga itu bisa membuat kita cepat ngantuk juga ya. Terus jangan nonton TV, gitu. Pasti Anda bisa tidur, ya. Ini tambahan aja karena di buku ini ya ada. Ya. Lepas dari belenggu keterlambatan. Ciri khas terbesar para pemalas adalah terlambat. Ada yang suka terlambat hadir di acara, terlambat masuk sekolah dan sebagainya. Orang yang terbiasa terlambat ketika sekolah, saat dewasa dan bekerja pun tidak akan bisa membuang kebiasaan itu. Bisa jadi Anda itu malas itu dari kecil, Bapak Ibu. Atau saat kecil Anda jarang diajak kerja atau disuruh bantu orang tua, akhirnya malas. Makanya Bapak Ibu, saya walaupun punya anak, itu saya libatkan mereka. Contohnya hal-hal kecil yang mereka bisa lakuin apa ya, kayak buang sampah sore hari jam 5 atau maksimal jam 7 itu sampah harus sudah keluar. Saya suruh teman. Terus mereka habis makan, ya saya usahakan mereka itu cuci piring. Ya, itu dilakuin. Oke, ada pertanyaan dari DNM ya. Dari Andrian Sahputra.
mau minta pencerahan untuk yang mau dapat penghasilan dari reseller dan dropshipper. Oke, langkah yang pertama, Anda tentukan dulu produk yang mau Anda jual. Anda riset dulu, Anda itu suka jualan apa? Yang pertama. Nah, yang kedua, Anda cari partner suppliernya yang punya barang. Yang ketiga ya Anda bisa jadi dropshipper. Jadi langkah pertama Anda cari produk yang memang Anda suka jualan. Nah, kalau di bisnis saya ada bisnis makanan kesehatan, suplemen, terus skincare juga ada. Terus kita ada jasa kelola media sosial, itu bisa Anda mainkan gitu Pak Adrian ya. Jadi saran saya buat Pak Adrian, cari barang yang memang Anda suka jual. Baru setelah suka, baru cari suppliernya gitu. Oke, Umi Yahya, saya tuh orangnya bukan pemalas Pak Bos, cuma saya sering menunda-nunda. Apa namanya itu Pak Bos? Ya sama, sebenarnya Anda malas juga itu. Karena orang yang suka menunda pekerjaan tuh mereka nggak punya target. Pak, saya kan pengen hidup bahagia, ngapain target-target? Ya boleh lah orang bilang gitu. Cuma kalau menurut saya, orang yang bahagia itu orang yang bisa menyelesaikan pertama masalah hidupnya, ekonominya bagus, hubungan keluarganya bagus, hubungan kekeluarganya bagus, hubungan terhadap Tuhan bagus, bahkan dia bisa membantu banyak orang. Dan orang-orang yang sukses tuh jarang yang menunda-nunda gitu. Makanya teman-teman selalu diajarkan untuk membuat impian, biar teman-teman tuh punya target gitu. Dengan target, teman-teman nggak akan menunda. Saya di sini ya teman-teman, punya target bedah buku selama sebulan itu sekitar 24 kali ya target saya. Makanya hari ini pun karena minggu kemarin saya ada 3 kali nggak bedah buku, saya cicil. Semoga minggu ini bisa cicil 2 bedah buku kan. Nah, itu kenapa? Karena saya target tuh. Kalau dipikir-pikir, apa keuntungan saya bedah buku? Nggak ada. Secara ekonomi langsung ya. Tapi kalau secara investasi intelektual saya, investasi leher saya ke atas, bedah buku ini sangat bermanfaat Bapak Ibu. Kenapa? Karena membuat kita itu punya banyak cakrawala, banyak ilmu. Makanya buat Bu Umi, Anda punya target apa dalam hidup ini? Cobalah Anda tengok, sudahkah Anda membahagiakan orang-orang terdekat Anda? Sudahkah Anda punya tabungan untuk sekolah anak-anak Anda? Sudahkah Anda punya tabungan untuk umroh, naik haji? Atau Anda sudahkah punya tabungan untuk beli mobil gitu? Kalau saat ini Anda belum punya tabungan, belum punya apa-apa, saran saya, ayo kerja keras teman-teman. Apapun ceritanya, kerja keras, Anda akan dibayar tuntas. Ya, makanya target itu sangatlah penting. Pak Ajib Dipa, kalau saya ego Pak, semenjak bisnis beribu-ribu pasien saya setidaknya 65% masuk. Wah, oke, thank you. Ya, luar biasa ya Pak ya. Bisa. Makanya apa yang Anda mampu itu maksimalkan Bapak Ibu. Saya yakin kalau Anda maksimal di bidangnya, ekonomi Anda pasti akan jauh lebih baik. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Thank you Bu Nelly Dewianti, thank you up-nya. Bu Septiana, thank you. Hongkong hadir, thank you.
Nah, lepas dari belenggu kemalasan, yang pertama apa ya? Anda harus memperbaiki sifat ketergantungan. Contohnya apa? Contohnya saat ini Anda mungkin jadi ibu rumah tangga. Anda tergantung ekonominya sama suami. Saran saya, Bapak Ibu, di era sekarang, jangan tergantung ekonomi sama suami. Fatal. Fatalnya apa? Fatalnya ketika suami Anda meninggal, ketika suami Anda di PHK, atau ketika suami Anda kawin lagi, ekonomi Anda pasti akan bermasalah, Bapak Ibu. Ya. Makanya Anda sebagai seorang ibu rumah tangga jangan tergantung 100% ekonominya sama suami Anda. Bukannya saya doain teman-teman jahat gak? Enggak, ya ini untuk bahan renungan aja gitu. Karena perempuan saat ini itu kebutuhannya banyak. Harus skincare, harus baju yang bagus, pengen healing, jalan-jalan, pengen punya rumah yang bagus, mobil yang bagus. Nah, kira-kira kalau Anda ekonominya tergantung sama suami Anda atau pasangan Anda, bisa nggak gitu loh? Bisa, tapi memang suami Anda kaya raya gitu loh. Pertanyaannya, suami Anda saat ini kaya raya atau biasa-biasa aja itu? Kalau suami Anda hanya biasa-biasa saja, ayo segera mulai hari ini bangkit. Anda sendirilah yang harus menentukan ekonominya. Bukannya kita nggak mau bersyukur ya punya suami, bukan. Saya nggak ngajarin itu. Tapi cara bersyukurnya adalah Anda mulai bekerja keras, membangun ekonominya juga Anda sendiri. Anda bisa mulai bisnis dan sebagainya. Nelly, Pak, bagaimana caranya biar rasa percaya diri kita itu tinggi? Gampang. Gedein bonusnya, Bapak Ibu. Gedein duit Anda. Semakin Anda punya duit, semakin pede Anda tinggi. Anda nggak pede kenapa? Karena duit Anda sedikit loh. Buka dompet duitnya hanya 50.000, itu pun ribuan ya. Bayangin kalau Anda buka dompet, ya. Mana dompet saya? Oh, saya nggak bawa dompet. Buka dompet isinya 1 juta. Pede nggak? Sangat pede. Gitu. Makanya gampang sekali cara menaikkan rasa percaya diri itu ya, gedein bonusnya atau gedein duit Anda. Semakin Anda punya duit, semakin Anda punya mobil, punya rumah bagus, punya teman bagus, percaya diri Anda pasti tinggi. So, ayo kerja keras, kejar duit Anda lebih banyak lagi. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kita terusin ya teman-teman. Cara untuk mengatasi kemalasan, memperbarui waktu di pagi hari yang tadi saya sudah singgung. Jadi waktu pagi hari itu Anda bisa lebih produktif. Bukan Anda tidur di pagi hari, tapi Anda pagi hari itu sudah bangun. Makanya Anda harus atur tidur Anda itu lebih awal. Jangan Anda bergadang. Banyak orang yang bergadang, insomnia, susah tidur, kenapa ya? Tadi saya sudah bilang, mereka nonton TV, main HP, ya pasti susah tidurnya. Nah, caranya ya apa ya? Caranya bisa olahraga, terus makan malam, dan hindari hal-hal yang tadi itu. Ya. Nah, bangun tidur contohnya di sini ya. Di sini ditulis jam 7 bangun tidur, 7.20 mandi dan keramas, 7.50 sarapan, 8.10 gosok gigi, ganti baju, bersyukur, siap-siap berangkat. 8.20 mengecek nilai saham sebelum berangkat. Nah, ini kalau main saham ya. Nah, teman-teman bertanya bisnis apa? Nah, kalau teman-teman bisnis jualan ya, pagi hari teman-teman udah harus mulai aktivitas. Bangun, siapin sarapan, taruhlah ibu-ibu ya, masak dan sebagainya untuk suami, anak,
Ya, setelah itu ngantar anak ke sekolah contohnya. Setelah itu apa ya? Bapak Ibu punya target. Target ibaratnya jualan. Hari ini saya harus jualan nih produk, atau hari ini saya harus ngumpulin tim untuk presentasi atau untuk motivasi. Itu harus punya target ya, teman-teman. Itu disiplin. Makanya di pagi hari itu teman-teman jangan baru pagi hari baru tidur, tapi pagi hari itu sudah bangun. Ya. Terus yang kedua, kita harus membuang pikiran optimis. Maksudnya apa? Maksudnya kadang orang itu tidak takut risiko. Kita harus tahu resiko kita hidup itu apa. Nah, kalau kita nggak punya uang, resikonya seperti ini. Nah, itulah yang akan membuat kita rajin. Kadang kan kita optimis, ngapain sih kerja keras, nanti pasti dapat kan, nemu. Boleh. Filosofi itu. Cuma Anda mampu nggak untuk melebihkan itu? IKFA, sorry, saya balas dulu. Cara mengatasi orang yang selalu nyinyir ke kita, gimana Pak? Apalagi saya sekarang sementara proses mempublikasikan produk di kampung. Ya, untuk mengatasi orang yang nyinyir tidak ada, nggak ada caranya. Kenapa? Karena orang yang tidak suka sama kita, kita bernafas di depan dia, kita pasti salah. Cara elegannya apa ya? Cara elegannya buktikan gitu loh. Anda punya kualitas, Anda punya prestasi. Itu cara ngatasinya seperti itu. Buktikan gitu loh. Kalau Anda sekarang lagi merintis bisnis, masih kecil, jalan aja gitu loh. Teman-teman bisa lihat saya hari ini. Saya live, yang nonton berapa? Puluhan. Belum ribuan Bapak Ibu. Tapi saya tetap jalan gitu loh. Kenapa? Karena saya yakin 1 tahun ke depan orang yang ikut live saya itu bisa ribuan. Gitu. Makanya buat teman-teman yang lagi merintis, mau dinyinyiri, mau diapain, bodoh amat gitu loh. Jalan aja. Anda punya target kan itu. Fokus aja gitu loh. Saya yakin kalau Anda serius, fokus, profesional, bisnis Anda pasti tumbuh. Saya pun yakin someday, suatu saat orang yang ikut live saya itu bisa ribuan. Someday. Ini kan sambil saya belajar ngomong di depan umum, belajar disiplin live tiap harinya, belajar bedah-bedah buku Indonesia. Kedepannya mungkin saya bedah buku pakai bahasa Inggris kan, bisa jadi orang-orang bule yang ikut live saya kan gitu, bisa jadi. Nah, itu proses belajar juga. So buat Bu Sari Dewi, Bu Iva ya, buktikan bisnis Anda bagus, buktikan Anda punya prestasi. Tutup mulut mereka dengan prestasi Anda. Gitu. Nggak usah hiraukan orang yang nyinyir, tutup aja telinganya. Fokus. Oke, thank you. Jadi saya ulangi ya teman-teman, cara berpisah dengan kemalasan. Yang pertama, bangunlah di pagi hari dengan membunyikan alarm. Buat yang muslim bisa sholat subuh. Yang kedua, lihat satu persatu kegiatan yang Anda lakukan di pagi hari. Lalu pilih yang bisa dilakukan di hari sebelumnya. Atur ulang susunan kegiatan untuk mempersingkat waktu. Yang ketiga, biasakan untuk memiliki waktu luang minimal 30 menit sebelum waktu berangkat kerja atau waktu janjian. Seperti itu ya Bapak Ibu.
Nah, nih, kembali lagi jadwal. Anda punya jadwal hidup nggak? Jadwal kegiatan nggak? Saya kan ibu rumah tangga, Pak. Jadwal kegiatan saya pagi ini, boleh. Tapi kalau bisa, Bapak Ibu juga punya kegiatan yang lebih positif lagi untuk pengembangan karir, pengembangan bisnisnya. Seperti itu. Azahra, berikan saya keyakinan Pak untuk jadi pengusaha sukses kayak Bapak. Kadang saya malas Pak, itu yang terjadi. Bu Azahra, sekali lagi saya tanya, Anda mencintai keluarga Anda nggak? Anda sayang nggak sama keluarga Anda? Sudah Anda berikan apa yang terbaik buat keluarga Anda? Makanya yang pertama, biar Anda nggak malas, Anda harus memiliki rasa cinta yang besar terhadap keluarga. Anda harus buktikan Anda jadi kepala keluarga yang bagus. Anda harus buktikan Anda sebagai orang tua yang bagus, yang bisa memberikan pendidikan yang baik buat anak-anaknya. Gitu. Nelly, bagaimana caranya menghilangkan rasa malu dan keraguan, Pak? Rasa malu itu ya tadi itu, Anda punya target nggak? Dalam hidup Anda itu Anda punya target nggak? Kalau Anda punya target, saya yakin rasa malu itu hilang. Contohnya hari ini saya target presentasi 10 orang contohnya. Saya target telepon 10 orang. Mau nggak mau, suka nggak suka, Anda pasti akan melakukan telepon orang, presentasi orang, contohnya nawari orang. Itulah fungsinya target. Makanya kalau di belakang sini saya tulis, biar kita membangun bisnis yang besar, Anda harus punya impian yang jelas. Anda sudah punya dream book nggak? Buku impian nggak? Kalau belum, Anda nggak akan punya bisnis yang besar. Anda nggak akan fokus. Anda nggak akan punya rasa percaya diri yang bagus. Kenapa? Impian aja nggak jelas kok. Gitu. Makanya harus diperbaiki itu langkah kita. Gitu. Contohnya kayak Anda mau jalan dari Jakarta ke Bali. Nah, tujuannya kan udah jelas. Jalan dari Jakarta ke Bali. Apa yang bisa dilakukan? Dari Jakarta ke Bali bisa jalan kaki. Bisa nggak sampai Bali? Bisa, tapi berapa bulan? Itu. Yang kedua, Anda bisa naik sepeda ontel dari Jakarta ke Bali. Bisa nggak? Tapi pertanyaannya, berapa minggu sampai Bali? Yang ketiga, Anda bisa bawa mobil atau naik motor. Bisa nggak sampai Bali? Bisa. Pertanyaannya, berapa hari? Atau Anda dari Jakarta ke Bali naik pesawat. Bisa nggak? Bisa. Pertanyaannya, berapa jam? Makanya impian itu seperti itu, teman-teman. Proses perjalanan Anda, hidup Anda itu mau dibawa kemana? Ya. Jadi temukan impian Anda dulu, teman-teman. Anda itu mau hidup seperti apa sih yang Anda inginkan? Oke. Vera Towe, Assalamualaikum Pak, bagaimana caranya mengatasi keraguan dalam melangkah dan mengambil sikap? Ya, yang tadi itu Bu Vera, Anda punya target nggak? Punya impian nggak? Anda sayang keluarga Anda nggak? Anda pengen bahagiain keluarga Anda nggak? Ya, kalau Anda sayang sama keluarga, Anda punya target, Anda punya impian, pasti Anda akan ngambil keputusan bulat apapun yang terjadi. Saya, teman-teman, hari ini ibaratnya taruhlah saya nggak mau live aja pun, masalah nggak buat saya? Nggak masalah. Tapi pertanyaannya, saya udah punya target 5 tahun ke depan saya harus seperti ini. Saya harus punya karya.
Makanya saya sampai buat buku-buku. Kedepannya saya juga akan buat manajemen psikologi, saya juga akan buat manajemen keuangan untuk pebisnis ya, saya akan buat series lah. Nah ini kan kita buat buku ini kan perlu imajinasi, perlu belajar, perlu waktu ngetik, bahkan untuk nyetak kan perlu uang kan, gitu kan. Nggak mungkin saya nyetak nggak perlu uang. Nah itulah target saya apa, pengen buat buku lebih 50 karya buku saya. Bisa jadi kalau saya setiap tahun buat 2 buku aja, kalau saya diberi Tuhan kehidupan 10 tahun lagi, setahun saya bisa mengeluarkan 2 buku, berarti saya selama 10 tahun ke depan saya bisa mengeluarkan berapa? 20 buku. Pertanyaannya, Anda sekarang udah punya tujuan hidup enggak gitu loh. Oke lah, yuk teman-teman sekarang tulislah di kolom komentar, apa sih tujuan hidup Anda? Sudah targetnya kapan? Dan masuk akal enggak gitu loh. Saya kemarin ikut training, ada yang ngomong, saya pengen penghasilan 1 miliar Pak. Masuk akal enggak? Kalau menurut saya nggak masuk akal. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Setelah saya tanyain cara untuk mendapatkan 1 miliar gimana, dia bengong aja. Padahal 1 miliar tuh gampang cara dapatnya. Yang pertama, Anda bisa jualan produk yang harganya 1 miliar. Anda bisa jual rumah, jual mobil harga 1 miliar. Dapat nggak? Dapat. Yang kedua, Anda bisa jualan produk yang harganya 100 juta kali 10, dapat 1 miliar. Atau jualan produk yang senilai 10 juta kali 100, dapat 1 miliar. Atau Anda jualan yang harga 1 juta tapi 1000 piece, dapat 1 miliar. Atau Anda jualan harga yang 100 ribuan tapi Anda jual 10.000 piece, dapat 1 miliar nggak? Dapat. Nah, makanya kembali lagi ke teman-teman yang hari ini hadir di acara live saya. Impian Anda itu apa? Hidup Anda itu mau dibawa kemana? Apakah Anda itu mencintai keluarga Anda? Saya yakin kalau Anda mencintai, benar-benar mencintai keluarga Anda nggak akan males-malesan. Anda nggak akan ragu-ragu dalam melangkah. Anda punya target yang harus dicapai. Oke? Oke, buat masukan ya, bukan hanya buat Anda, tapi buat diri saya sendiri. Saya juga harus melangkah. Saya punya target panjang, impian saya. Dari 400 impian saya yang sudah saya tulis, baru sekitar 80% yang tercapai. Yang 20% on the way. Saya pengen mencapai juga. Karena di buku ini juga dijelaskan, jadilah pengendali kehidupan Anda. Anda yang harus mengendalikan kehidupan ini, bukan Anda dikendalikan oleh kehidupan ya. Anda dikendalikan kehidupan apa ya? Anda itu seperti binatang contohnya, cuma makan, minum, ngesek. Anda nggak pakai otak Anda ibaratnya. Nah itu dikendalikan. Tapi kalau kita mengendalikan kehidupan ya, kita akan punya impian, target dan sebagainya. Saya ingin bahagia keluarga dan bebas dari hutang piutang, Pak. Yes, kejar tuh. Berapa hutang Anda? Kapan Anda melunasinya? Gitu loh. Jangan hanya ngomong saya pengen lepas dari hutang, tapi Anda nggak mau ngejar. Kalau saya ada hutang berapa, saya kejar. Saya ibaratnya 6 bulan harus selesai hutang saya. Ya udah, selama 6 bulan itu saya fokus bayar hutang saya. Seperti itu. Yes, semoga cepatnya bisa tercapai. Amin, Bu. Percaya, Bu. Tuhan bersama dengan prasangka hambanya. Ingat ya, itu ada ayatnya.
Jadi kalau Anda berprasangka baik, Anda yakin Tuhan pasti akan ngasih apa yang menjadi impian Anda. Gitu. Dan perlukah kita bantuan dari luar? Boleh, Anda minta bantuan dari luar, tapi yang terpenting diri Anda lah. Sesuatu hal ini capailah dengan diri Anda sendiri. Ya, jangan orang lain. Anda sendiri yang harus melakukan. Jadi ini yang terakhir saya bacain ya teman-teman. Cara berpisah dengan kemalasan. Yang pertama, carilah bantuan dari luar bila Anda kesulitan memperbaiki kemalasan Anda seorang diri. Namun ingat, sampai kapanpun cara ini hanya bersifat sementara. Ya. 2. Catat dan cek keseharian Anda dengan pikiran bahwa Andalah pengendali diri Anda. Menulis catatan makan saat sedang diet atau catatan pelajaran saat sedang belajar juga merupakan cara yang bagus. 3. Aturlah waktu agar alarm berbunyi tiba-tiba untuk menyegah diri melakukan hal-hal lain sedang melakukan sesuatu. 4. Kalahkan mental sudah terlanjur. Jangan sampai Anda menyerah di tengah jalan karena merasa ada yang salah dengan rencana Anda. Ingat Bapak Ibu, target itu tetap, tapi cara untuk mencapai target itu boleh berbeda-beda. Contohnya target saya 50 miliar. Target itu udah jelas 50 miliar, tapi cara mencapainya bisa berbeda-beda gitu loh. Nggak harus sama seperti itu. Oke, itu aja intisari dari buku Anti Malas dan Suka Menunda ya Bapak Ibu. Intinya Anda harus mengendalikan kehidupan Anda Bapak Ibu. Anda yakinlah Anda itu seorang pejuang. Anda adalah seorang pemenang. Anda adalah orang yang sangat dibanggakan oleh keluarga Anda. Dan saat ini keluarga Anda itu sedang menunggu proses Anda itu. Dan mereka menunggu dengan setia. Ingat Bapak Ibu, keluarga Anda menunggu Anda di puncak kesuksesan. Dan mereka setia mendukung Anda. Jangan kotori atau jangan ibaratnya Anda mencederai keputusan orang-orang di sekitar Anda yang mendukung Anda. Buktikan Anda mampu. Oke? Itu aja Bapak Ibu dari saya bedah buku kali ini. Bukunya sangat luar biasa. Intisarinya seperti itu ya. Saya nggak baca buku semuanya. Ya kalau Anda memang yakin hidup Anda mau berubah, buatlah jadwal apapun. Bahkan kalau perlu ya Anda buat jadwal harian. Jadwal harian seperti ini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat mau ngapain. Jadi hidup Anda itu benar-benar terstruktur. Oke, Umi Yahya, makasih ilmunya Pak hari ini Pak Bos, sangat bermanfaat. Thank you juga semua orang-orang yang hadir di acara bedah buku kali ini. Sampai ketemu besok hari dan terus semangat ya Bapak Ibu. 2022 wajib panen. Saya yakin Anda pasti bisa panen di tahun ini. Sukses buat Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia, dan kaya raya. Dadah.